Belum. Apa pertemuan itu ya? Baik, selamat siang semuanya. Seluruh hadirin yang ada di Zoom meeting pada siang hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah join dalam Zoom webinar Rumah Sakit Santa Teresia Jambi yang bertema impaksi gigi. Di sini narasumber kita setelah hadir, yaitu Dr. Gigi Ahmad Cipta, selaku spesialis bedah mulut. Jadi sebelum memulai, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV beliau. Jadi beliau sekali lagi adalah Dr. Gigi Ahmad Cipta Priyatna, spesialis bedah mulut. Beliau menjalankan studinya di FK Gigi Unpad, Bandung, baik itu untuk fakultas kedokterannya, profesi dokter gigi, dan juga spesialis bedah mulutnya. Dan tentu saja beliau sudah dibekali dan mengikuti banyak sekali seminar-seminar pelatihan yang berhubungan dengan bedah mulut, baik itu dari Oromaxillofacial Oncology Postgraduate Program di Shanghai, pelatihan annual meeting di Hong Kong, dan juga di Kuantan, Malaysia. Beliau sekarang berpraktek di dua tempat, di RSUD Raden Matahir Jambi dan juga tentu saja di Rumah Sakit Santa Teresia Jambi. Dan untuk riwayat organisasi beliau sekarang ada 3, yaitu di PSMKGI, di PDGI, dan juga di PAPMI Jambi. Nah, sebelum untuk memulai materi pada hari ini, sebelum kita masuk ke materi dari Dr. Ahmad Cipta, saya izin mengingatkan kembali bahwa ada link absensi bagi para peserta yang telah hadir dalam link Zoom meeting ini. Link untuk absensi akan dikirimkan melalui chat. Jadi sambil mendengarkan presentasi dari Dr. Ahmad Cipta nanti, mohon untuk sambil mengisi juga link absensi yang akan disediakan di dalam link Zoom chat ini. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya serahkan waktu dan tempat untuk presentasi kepada Dr. Gigi Ahmad Cipta, FPBM. Silakan Dr. Ahmad Cipta. Oke, selamat siang semua peserta seminar. Pada siang hari ini, semoga masih bersemangat ya, walaupun dalam kondisi berpuasa, mungkin ada yang sedang berpuasa, ada yang tidak. Sekarang kita sharing saja tentang impaksi gigi. Kita akan cerita sedikit banyak apa dan bagaimana impaksi gigi itu. Terima kasih Dr. Gilbert sudah menemani saya siang hari ini. Nanti kita ngobrol aja, banyak ngobrol aja, sharing kasus atau bagaimana boleh. Terus terima kasih juga ke pihak Rumah Sakit Santa Teresia sudah memberikan waktunya untuk saya memberikan seminar untuk umum, untuk awam ini tentang impaksi gigi, karena memang pada faktanya kasus ini paling banyak terjadi yang saya kerjakan di klinis dan di rumah sakit. Kita mulai aja ya. Oke, baiklah. Ya, siap dok. Impaksi gigi ini biasanya pasien datang ke dokter gigi atau ke dokter spesialis bedah mulut dengan bahasanya gigi bungsunya tumbuh atau gigi paling ujung biasanya, atau beberapa orang sudah tahu bahwa ini gigi impaksi. Dengan di mana kita menggunakan kalimat impaksi ini, kata impaksi ini dari bahasa Latin impactus, itu mengacu pada kegagalan satu organ atau struktur tertentu dalam mencapai posisi normalnya karena kondisi mekanis yang tidak normal. Nah, dalam hal ini ketika kita sebut ya impaksi gigi,
Tentu saja artinya ini adalah suatu kondisi di mana gigi yang tidak berhasil atau gagal untuk keluar ke posisi fungsional normal dalam waktu yang seharusnya, dalam waktu normalnya. Biasanya mungkin tertahan oleh adanya jaringan keras atau jaringan lunak, atau ada kondisi jaringan yang berdekatan di sekitarnya, termasuk itu gigi, tulang, ataupun jaringan lunak yang padat. Oh, pasien datang umumnya sih usia di 17 sampai ke atas, sampai 25 tahun, sampai bahkan saya pernah dapat pasien usia paling lanjutnya usia 70 pernah datang dengan keluh gigi impaksi ini. Karena memang mungkin selama sebelumnya tidak pernah ada keluhan, tapi tiba-tiba jadi ada keluhan, maka dia pergi ke dokter spesialis bedah mulut. Nah, tadi saya sebutkan kasus yang paling sering pada gigi impaksi ini terjadinya pada gigi molar 3 rahang bawah, atau kalau masyarakat atau orang awam bilangnya gigi geraham atau gigi bungsu. Rahang bawah molar 3 rahang atas, terus gigi taring rahang atas, ataupun gigi geraham kecil atau gigi premolar rahang bawah. Sebenarnya gigi premolar rahang atas juga sering impaksi, begitu juga gigi caninus rahang bawah, dan gigi, bahkan beberapa kasus gigi seri depan itu tidak bisa tumbuh. Jadi gigi seri depan itu harusnya tumbuhnya di usia 6 tahun, 6 sampai 8 tahun, tapi kemudian ya tadi karena ada halangan, terhalang sama gigi lain. Barusan saya mengerjakan tadi gigi seri depannya terhalang oleh gigi mesiodens, jadi dia tidak bisa keluar. Usia pasiennya sudah 9 tahun. Jadi memang impaksi itu bisa mengenai ke semua gigi, cuman yang paling sering terjadi itu pada gigi geraham ketiga rahang bawah, atau biasa disebut gigi bungsu. Nah, karena kenapa dia sering terjadinya pada gigi geraham ketiga? Tadi gigi ini tumbuh paling terakhir di rongga mulut kita. Artinya dia kesempatan untuk mendapatkan ruangannya paling terakhir. Karena dia gigi tumbuhnya usia 17 sampai 25 tahun. Sementara gigi lain sudah keluar di rahang, dia belum keluar, begitu mau keluar ruangannya tidak ada, makanya dia tidak bisa keluar, makanya terjadilah impaksi tadi. Kalau kita bicara tentang etiologi atau penyebab, ini bisa kita bagi dua, ada faktor lokal, bisa juga ada faktor sistemik. Ya, tentu tadi saya sebutkan salah satunya penyebabnya prenatal, ruangan yang tidak cukup untuk erupsi gigi secara normal, kemudian trauma pada benih gigi sehingga benih gigi terdorong lebih dalam lagi. Misalnya tadi contoh pada kasus anak-anak misalnya jatuh main waktu kecil usia 5 tahun, di depannya patah, terus calon gigi seri dewasanya terdorong lebih ke atas, lebih ke dalam, dan tidak sempat dikontrol ke dokter gigi. Kemudian sampai usia lebih dari 7 tahun, 8 tahun yang harusnya gigi itu sudah tumbuh, dia tidak keluar. Nanti itu yang menyebabkan dia terjadi gigi impaksi pada gigi depan. Lalu posisi ektopik dari gigi, ektopik itu dia posisinya berada di luar lengkung istilahnya. Jadi ada lengkung rahang gigi. Biasanya yang paling khas itu terjadi pada gigi taring. Jadi kalau orang awam bilangnya itu bingsul. Banyak yang bilang ya bingsul pertahanin aja jadi pemanis, padahal itu kategorinya sudah kategori impaksi juga, karena dia tidak mampu tumbuh ke ruangan yang semestinya gitu. Jadi selain gigi taring, ada juga biasanya gigi geraham kecil juga suka terjadi bingsul seperti itu, ataupun gigi geraham bungsu yang atas, dia sering miring ke pipi, itu sebenarnya jatuhnya ektopik juga, tapi karena giginya keluar dan tidak ada keluhan, kadang-kadang tidak jadi masalah, tidak dipermasalahkan oleh pasien. Lalu jarak benih gigi ke tempat erupsi jauh tadi bisa tadi disebabkan oleh trauma, atau memang posisi benihnya dari awal
tidak ideal, tidak baik, tidak bagus. Ada beberapa kasus terjadi rahang atas benih giginya bahkan sampai jauh di atas di tulang pipi atau di rahang bawah, benih giginya sampai di apa namanya tulang rahang bawahnya sampai tidak terlihat benih giginya terlalu ke bawah, makanya dia jadi susah untuk erupsi. Atau kemudian adanya gigi yang berlebihan yang erupsi terlebih dahulu seperti yang bisa cerita, ada namanya gigi mesiodens atau gigi paramolar. Itu karena dia erupsi dan mengambil posisi gigi yang harusnya tumbuh, artinya gigi yang kemudian harusnya keluar tadi tidak punya tempat untuk keluar, jadinya dia impaksi juga. Nanti ada contoh beberapa foto ronsennya kita lihatkan ya. Terus ankilosis gigi pada tulang rahang, lalu persistensi gigi sulung yang menyebabkan impaksi gigi tetap di bawahnya sama kurang lebih. Konsepnya bahwa dia gigi sulung, gigi susu, gigi anak-anaknya tidak lepas sampai waktunya maksimal, itu biasanya gigi taring terakhir lepas usia 11-13 tahun. Tapi dia nggak copot-copot juga, akhirnya si gigi taringnya tumbuhnya ektopik, lari ke posisi yang lain. Itu juga kita kategorikan sebagai impaksi. Kemudian mukosa gingiva yang tebal sehingga sudah ditembus oleh gigi, biasanya penyebabnya karena pasien malas mengunyah atau jarang mengunyah, jadi si gingivanya tidak tertembus oleh gigi, kemudian pergerakan erupsi tertahan karena posisi yang salah dari tekan gigi yang samping, dan yang paling tidak kita harapkan adalah tentu saja adanya neoplasma atau tumor yang menggeser kedudukan benih gigi. Faktor sistemik lain misalnya contoh faktor herediter. Simpelnya kalau faktor herediter ini saya biasa menjelaskan misalnya bapaknya orang tuanya, papahnya badannya besar, rahangnya besar, ibunya rahangnya kecil, terus giginya dapat gigi bapaknya tapi rahangnya dapat rahang ibunya, jadi ya ukuran gigi sama rahangnya tidak sesuai, akhirnya terjadilah gigi yang impaksi. Itu simple cara berpikir sederhananya. Atau sebab-sebab postnatal juga ada, malnutrisi, kelainan perencanaan endokrin, juga termasuk nanti habit, kebiasaan. Kadang-kadang zaman sekarang kan kita tahu bahwa makanan sudah jarang, sudah lembut-lembut, lunak-lunak, mengunyah makanan menjadi malas, jadinya rahangnya tidak tumbuh, otomatis nanti ruangan yang untuk gigi tumbuhnya juga jadi berkurang, seperti itu. Ini contoh gambaran radiografi gigi molar ketiga bawah yang saya tampilkan berdasarkan klasifikasi, itu nggak usah kita bahas, tapi paling tidak kita tahu ini ada beberapa contoh posisinya, ada yang istilahnya mesioangular, miring ke depannya, atau dia sebenarnya posisinya tegak lurus tapi tidak bisa keluar, atau yang benar-benar terpendam sekali di dalam rahang juga ada. Jadi memang harus diperiksa dengan foto ronsen. Nah, kenapa kita harus periksa gigi impaksi ini? Tentu ada masalah yang disebabkan oleh gigi impaksi ini. Ketika kemudian dia tidak ada keluhan, memang biasanya pasien tidak mempermasalahkan. Tapi ketika sudah ada permasalahan klinis, salah satu contohnya adalah penyakit periodontal pada gigi tetangga, artinya jaringan gusi gigi sebelahnya atau geraham keduanya itu mulai gampangnya bahasanya bengkak lah, seperti itu. Karena ada tekanan dari gigi sebelahnya. Kemudian ada karies, gigi berlubang pada gigi sebelahnya ataupun pada gigi impaksinya tadi, karena posisi yang miring tadi menyebabkan sulit untuk dibersihkan karena sisa makanan sering nempel, sering tersisa di antara dua gigi yang geraham bungsunya sama geraham keduanya. Lalu ada perikoronitis, itu ada istilahnya ada peradangan di sekitar
gusi gigi, di sekitar gusinya. Kemudian adanya resepsi akar gigi yang berdekatan, artinya karena dia tertekan terus oleh gigi yang mau tumbuh, gigi impaksi ini, akar gigi sebelahnya. Kemudian giginya resepsi, lama-lama gigi depannya yang ikut goyang. Jadi kalau bahasa saya biasanya jelasinnya yang nabrak sama yang tabrak itu yang salah sebenarnya kan yang nabrak, tapi ya biasanya yang ditabrak yang rusak. Ya tadi bisa menjadi berlubang, bisa resepsi akar dan sebagainya. Dan yang gangguan pemasangan gigi tiruan juga bisa, artinya ketika ada pasien-pasien dengan edentalus atau rahang yang tidak bergigi ingin pasang gigi palsu, tapi ternyata waktu diperiksa masih ada gigi yang impaksi yang tumbuhnya sebagian atau tumbuhnya miring atau mengganggu posisi gigi tiruan, jadi itu menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Tentu tadi saya bilang yang pada kasus yang tidak kita harapkan, gigi impaksi ini bisa menyebabkan tumor. Kalau istilah medisnya ada yang namanya kista, ada yang namanya ameloblastoma. Kejadiannya banyak, tapi memang biasanya tidak dikeluhkan. Biasanya baru terasa setelah ada pemeriksaan ronsen ataupun setelah bertahun-tahun ada pembengkakan. Pasien baru curiga, kenapa ini rahang saya bengkak? Ternyata ada gigi yang impaksi yang belum bisa dikeluarkan. Terus infeksi tadi bisa berhubungan dengan karies, ada lubang gigi, di mana ketika giginya berlubang, terus lama-lama giginya mati, terjadi infeksi, nekrosis, infeksi, bengkak, itu sering sekali terjadi saya dapatkan di rumah sakit. Awalnya disebabkan oleh gigi impaksi yang tidak ditangani. Kemudian sinusitis, rhinosinusitis odontogenic, kadang-kadang pasien mengeluhkan misalnya sinusitis itu pada rahang atas karena rongga hidung berhubungan dengan rongga sinus dan gigi, ternyata disebabkan oleh adanya gigi impaksi yang tidak ketahuan. Jadi awalnya dikira sinusnya murni dari hidung, ternyata begitu pemeriksaan foto ronsen ada gigi yang terpendam, jadinya terjadi sinusitis. Kemudian ada istilah nyeri yang tidak dapat dijelaskan. Tiap pasien giginya secara visual tidak ada masalah, tapi sering sakit, termasuk tadi sering nyeri kepala, sering sefalgia. Kemungkinan besar itu bisa disebabkan oleh impaksi. Karena memang banyak kasus sefalgia, sakit kepala ini yang disebabkan oleh impaksi, dan ketika giginya diambil, impaksinya diambil, sakit kepalanya hilang. Baik itu impaksi arah atas maupun yang arah bawah. Walaupun secara teori memang butuh waktu untuk membuktikan bahwa memang itu murni dari gigi sefalgianya. Nah, gigi molar 3 yang tidak berhasil erupsi dan tidak memperlihatkan adanya tanda-tanda infeksi itu menimbulkan rasa yang tidak nyaman, ya, sering dideskripsikan oleh pasien yang merasa sakit. Nah, saya hubungkan dengan sakit kepala tadi, gejala. Bila terjadi gejala neuralgia tertentu atau sakit kepala tertentu disebabkan oleh tekanan pada saraf alveolus inferior oleh gigi yang tidak erupsi pada rahang bawah, hingga menyebabkan rasa nyeri. Sehingga rasa nyeri tersebut dialihkan ke beberapa bagian dari saraf kelima pada saraf wajah, sehingga menyebabkan nyeri alih yang kemudian dirasakan adanya sakit di daerah kepala. Jadi kalau pasien-pasien masyarakat di usia 17 tahun sampai ke atas, sampai 30-40 tahun sering merasakan sakit kepala, migrain, kemudian sudah berobat ke dokter saraf misalnya, nggak dibilang tidak ada masalah, bisa dicurigai penyebabnya dari gigi impaksi ini. Karena sering sekali terjadi, sering sekali kasus ini kita dapatkan. Ini untuk penegakan diagnosisnya tentu harus digali. Apakah dia asimptomat, ada keluhan atau tidak ada keluhan. Jadi pasien harus mampu menjelaskan keadaan sakitnya, terkait lokasi rasa sakit, waktunya, kronologis keluhannya,
terus kualitas dan kuantitas rasa sakitnya, serta faktor yang memperberat dan meringankan keluhan, serta keluhan lain yang menyertai. Biasanya tadi pada tahap awal impaksi ini nyerinya terlokalisir, jadi memang pasien bisa menunjukkan, oh iya dok, gigi bungsu saya tumbuh sakit, yang kiri atau yang kanan seperti itu. Tapi pada beberapa kasus tadi yang berhubungan dengan nyeri kepala, pasien hanya mengeluhkan sakit kepala saja tanpa mencurigai bahwa giginya bermasalah, giginya impaksi. Jadi memang nanti ketika pasien datang ke dokter, pasien akan ditanya seberapa sering rasa sakitnya, kapan terjadinya, terus di bagian mana, bisa dipastikan atau tidak sakitnya dari situ atau tidak. Nanti dokter gigi atau dokter spesialis bedah mulut dalam hal ini akan melakukan pemeriksaan ekstraoral maupun intraoral, terutama intraoral. Nanti kita lihat secara klinis ada nggak gigi yang terpendam tadi. Biasanya kalau memang ada gigi terpendam itu terlihat walaupun sedikit kecil, hanya muncul sepertiga atau bahkan seperempatnya saja, tapi masih kelihatan. Nah, pada kasus yang dia sudah tidak terlihat ada atau tidak gigi impaksinya, biasanya dibutuhkan pemeriksaan penunjang. Namanya yang paling umum yang bisa dilakukan itu panoramik foto ataupun radiografi periapikal. Itu kalau radiografi periapikal ini bisa dilakukan di Rumah Sakit Theresia. Nah, dari hasil panoramik ini nanti kita bisa dapatkan, oh ternyata ada gigi yang terpendam, baik itu rahang bawah, rahang atas, ataupun gigi yang posisinya di mana, jadi bisa kita tentukan. Manfaatnya lagi nanti dokter bedah mulutnya mampu menjelaskan kira-kira ini giginya tingkat kesulitan pengerjaannya seperti apa, bisa dikerjakan dengan gampang atau tidak, ataukah pilihannya bisa dilakukan dengan lokal anestesi atau perlu dibius umum atau ada resiko-resiko lainnya. Nah, ini contoh pemeriksaan penunjang dalam bentuk panoramik foto. Itu yang saya berikan tanda panah itu adalah contoh gigi yang impaksi. Kita lihat itu gigi geraham bawah kanannya jelas sekali impaksinya, tumbuhnya miring, istilahnya horizontal, biasanya keluhannya sering sakit, entah itu sakit kepala atau memang sakit di gigi yang dimaksudkan. Kalau pada kasus pasien ini, pasiennya mengeluhkan sakit kepala yang terus-menerus berkepanjangan ya, di sisi sebelah kanan. Dan dari foto ini juga kita bisa lihat adanya impaksi gigi geraham molar ketiga rahang atas kiri. Secara visual itu tidak terlihat karena masih tertutup oleh gusi, tapi secara panoramik dia sudah terbukti bahwa ada gigi impaksi di situ, walaupun mungkin belum jadi keluhan. Sama juga dengan gigi geraham bungsu ketiga sebelah kiri bawahnya juga seperti itu. Walaupun sepertinya kelihatannya posisinya nggak terlalu miring, tapi secara klinis dia terpendam, tertutup gusi dan mengganggu, terkadang masuk sisa makanan dan menyebabkan rasa sakit. Nah, tata laksananya tadi saya bilang tadi saya sebutkan ada solusinya adalah dua macam, metode konservatif ataupun metode pembedahan. Konservatif ini tadi saya cerita bahwa ada pasien saya umur 60-70 tahun datang, tidak pernah sakit gigi, tiba-tiba datang giginya sakit. Kenapa dibiarkan? Karena kadang-kadang ya kalau dari sisi pasien selama tidak ada keluhan, pasien nggak mau dicabut, biarin aja lah dok, nggak ada keluhan, nggak apa-apa. Tapi kalau dari sisi dokter pasti kita akan bilang selama terbukti secara klinis dan radiografi bahwa ada gigi impaksi, kita akan lebih sarankan untuk diambil giginya, dikeluarkan. Karena kalau istilah saya itu menyimpan bom waktu, karena bisa sakit kapan saja. Jadi tiba-tiba di usia 70 tahun sakit, tentu akan banyak pertimbangan untuk mengerjakannya. Entah kondisi pasiennya sendiri, ada kondisi penyakit tertentu, ataupun memang giginya posisinya sulit. Jadi memang konservatif ini faktor utamanya adalah tidak ada keluhan dan
apa namanya, pada pasien-pasien yang geriatri, pada pasien-pasien usia tua. Tapi untuk metode pembedahan ada beberapa pilihan, operkulektomi, koronektomi, gerimenektomi, ataupun odontektomi. Kalau operkulektomi itu kita hanya membuang pada kasus impaksi yang harusnya bisa keluar normal, kita hanya membuang jaringan lunak di sekitarnya saja, gusi di sekitarnya saja. Kalau koronektomi itu istilahnya, misalnya ada impaksi, kemudian ternyata posisinya sulit, resikonya besar, jadi kita hanya buang mahkotanya saja supaya tidak menjadi keluhan. Tapi jarang saya lakukan, biasanya saya benar-benar di odontektomi diambil semua. Tapi memang tergantung kondisi lagi. Terus gerimenektomi itu membuang benih. Artinya kalau benihnya sudah ketahuan bakal bermasalah, ya udah kita ambil aja. Nggak perlu menunggu lagi daripada kita biarkan malah jadi masalah ke depannya. Nah, tata laksana standar pada pembedahan gigi impaksi ini tadi itu namanya odontektomi. Odontektomi itu jadi giginya diambil, memang tidak seperti pencabutan gigi biasa. Kalau bahasa awamnya pasien sering menyebut operasi kecil, kalau bahasa medisnya odontektomi. Tapi kadang-kadang yang lucu, kalau saya pengalaman praktek saya di rumah sakit ataupun di tempat praktek, pasien ini udah keburu nonton YouTube dulu kalau zaman sekarang. Jadi dari YouTube referensinya aneh-aneh, entah yang takut sakit lah, bengkak lah, atau gimana. Tapi ya itu memang udah zamannya, mau tidak mau ya akhirnya kita jelaskan ulang bahwa tindakannya tidak berbahaya atau tidak akan mengganggu aktivitas dan segala macamnya. Nah, untuk odontektomi sendiri ada pilihan, bisa dilakukan dalam lokal anestesi atau istilahnya di bius lokal kalau bahasa pasiennya, ataupun general anestesi atau di bius umum pasien ditidurkan. Masing-masing pilihan ini ada untung dan ruginya. Artinya tergantung dari kepentingan dokter dan kepentingan pasien juga, tergantung kasusnya juga, tergantung juga kebutuhan dari pasien. Biasanya pada kasus-kasus pasien yang dengan kecemasan tingkat tinggi atau dental anxiety yang tinggi sekali, misalnya baru melihat kursi gigi aja udah cemas, baru lihat dokter aja udah cemas, dan takut sama jarum suntik, ataupun takut sama bunyi bor, seperti itu. Ada pasien-pasien yang seperti itu, biasanya kita sarankan untuk dengan bius umum atau general anestesi. Jadi pasien ditidurkan, nanti bangun-bangun giginya sudah selesai diambil. Di mana kalau dari sisi dokter, ini biasanya faktor lain adalah posisi-posisi gigi yang susah, posisi gigi yang sulit, artinya resikonya bisa terjadi perdarahan, ataupun posisinya tinggi, terlalu dalam, istilahnya seperti itu. Jadi kalau dilakukan lokal akan membuat pasien tidak nyaman, jadi kita kadang-kadang lebih sarankan untuk di general anestesi. Lalu kalau ternyata kayak seperti foto yang tadi, impaksinya lebih dari satu gigi, kita lebih sarankan di general anestesi, karena tentu saja akan mempersingkat jumlah kunjungan. Dalam satu kali kunjungan di masuk rumah sakit, bius umum, semua gigi impaksinya bisa kita keluarkan. Jadi itu kalau general anestesi. Kalau yang lokal anestesi, pasiennya sadar, artinya pasien tahu bahwa dia akan dibius, disuntik, atau kemudian giginya diambil, dipotong segala macam. Jadi walaupun karena dibius dia tidak merasakan rasa sakit, dan tentu saja pada pasien ini harus dilakukan pada pasien-pasien yang kooperatif. Kalau pada pasien yang tingkat kecemasannya tinggi, akan mempersulit pengerjaannya, malah menjadi lebih lama dan jadi lebih sulit. Keuntungan lain tentu waktu tindakannya lebih cepat. Artinya satu giginya biasanya kalau saya mengerjakan sekitar 15 menitan sudah bisa diambil satu gigi. Tapi ada juga pasien-pasien yang mau melakukan dalam anestesi lebih dari satu gigi. Cuman kalau itu saya kembalikan ke pilihan pasien. Artinya tidak bisa dipaksakan semua pasien sama seperti itu. Kadang-kadang memang
pilihan untuk di bius umum itu jauh lebih nyaman untuk dokter dan pasien, tapi ya mengingat waktu ataupun mungkin masalah biaya juga bisa jadi pertimbangan, mungkin juga lebih memilih untuk lokal anestesi seperti itu. Nah, yang jadi kadang-kadang yang jadi pertanyaan adalah, dok, habis cabut gigi bungsu perlu istirahat nggak, perlu izin nggak kerja, atau perlu izin nggak sekolah? Sebenarnya secara prinsip setelah melakukan odontektomi sudah bisa aktivitas normal lagi gitu udah. Cuman memang mungkin nanti akan ada rasa tidak nyaman di daerah yang dioperasi. Jadi kan nanti dokter akan membantu dengan memberikan obat-obatan antiinflamasi, anti bengkak, anti nyeri, serta mungkin tambahan vitamin ataupun antibiotik bila perlu. Lalu untuk dietnya, untuk makannya, kadang-kadang juga pasien bertanya, dok perlu diet yang makan bubur aja nggak, yang lunak-lunak aja atau yang cair-cair saja? Ini juga tergantung dari kasus yang dikerjakan dan proses pengerjaannya. Jika proses pengerjaannya tidak sulit, harusnya diet biasa seperti biasa sudah bisa dilakukan. Cuman biasa tahu memang dilakukan lebih dari 1 gigi, misalnya 4 gigi atas bawah kiri kanan, ya rasanya tidak nyaman untuk pasien, boleh dilakukan diet lunak dulu, makannya bubur-bubur dulu. Itu pun mungkin biasanya sekitar hanya 1-2 hari pertama saja. Setelah itu tetap kembali normal. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah menjaga kebersihan rongga mulutnya. Boleh berkumur dengan antiseptik chlorhexidine ataupun povidone iodine ataupun dengan air hangat, salin hangat. Tujuannya apa? Karena setelah operasi kan ada benang jahit, ada jahitan di dalam, ada gusi yang kita jahit oleh dokter. Benang jahit ini harus bersih, daerah bekas operasi ini harus bersih. Harus rajin berkumur supaya sisa makanan tidak nempel, terus mencegah infeksi juga. Jadi kalau dia tidak ada infeksi ya tidak perlu minum antibiotik. Kalau pasiennya rajin membersihkan kumur-kumur setiap hari, yang penting intinya dia harus bersih seperti itu. Terus obat kumur antimikroba juga sering digunakan untuk profilaksis, pengobatan infeksi rongga mulut, pengobatan infeksi pasca operasi rongga mulut, terutama operasi odontektomi. Lalu kompres dingin di pipi, yang di pipi sebelah yang daerah operasinya entah kiri atau kanan 24 jam post op. Biasanya sih saya menyarankan kalau udah mulai nyeri, udah mulai bengkak, nyeri, kompres dingin pada 10 menit atau minum yang dingin-dingin, minum es krim atau segala macam itu nggak masalah sebenarnya. Tujuannya untuk meredakan, selain meredakan rasa nyeri juga mengurangi pembengkakannya. Kemudian kompres hangat daerah extraoral setelah 48 jam post op untuk mengurangi bengkak. Terus biasanya yang dikeluhkan, ya yang sering jadi kesalahan itu adalah pasien karena bengkak jadi malas makan, jadi malas bicara, sikat gigi jadi padahal tetap harus dipakai seperti biasa. Itu sama seperti orang habis exercise, pegel-pegel sakit, ya harus tetap digerakin. Kalau tidak digerakkan ya malah makin sakit, malah makin bengkak. Kemudian evaluasi untuk kontrol pos operasinya hari ketiga dan hari ketujuh dan seterusnya. Hari ketiga biasanya untuk melihat sudah nyaman, sudah kembali normal atau belum. Tapi biasanya kalau tidak ada keluhan kita biarkan sampai hari ketujuh untuk buka jahitannya. Nanti luka bekas operasinya itu baru akan menutup sempurna mungkin sekitar 2 minggu setelah operasi, artinya 1 minggu setelah tindakan, sampai 2 minggu setelah tindakan. Itu sesuatu yang normal. Kadang-kadang yang dikhawatirkan oleh pasien adalah kalau ada infeksi gimana dok? Tapi ya tadi saya bilang balik lagi itu adalah gimana pasien menjaga kebersihan rongga mulutnya sama proses tindakannya bersih atau tidak. Selama tindakannya dilakukan dengan baik, bersih, biasanya jarang sekali terjadi infeksi post odontektomi ini. Oke, mungkin itu dulu dari saya, Dr. Gilbert. Nanti kita sambil cerita aja, sambil sharing aja. Mungkin ada pertanyaan atau yang ingin
diceritakan Dr. Gilbert atau punya pengalaman sebelumnya, boleh di-sharing ke saya. Baik, terima kasih Dr. Ahmad Cipta. Ini sudah ada cukup banyak pertanyaan, Dok. Jadi mungkin kita akan banyak menghabiskan waktu sedikit di sesi sharing ya, Dok ya. Oke, boleh. Baik, Dok. Jadi kita mohon maaf, sudah ada suara yang bocor. Coba saya cari tahu dulu soal bocor. Oke, Dok. Dari user iPhone ini, Dok. Izin bertanya, Dok, kalau menjaga, ini pertanyaan mungkin agak sedikit umum ya, Dok ya, tapi mungkin relevan di yang sekarang ini, kalau menjaga kesehatan gigi di bulan puasa itu sebaiknya seperti apa ya, Dok? Terima kasih. Oke, nggak apa-apa ya, kita jawab aja ya. Sebenarnya gini, Siap, Dok. secara umum sih sebenarnya kalau bulan puasa ini menjaga kesehatan gigi seperti biasa, seperti normal saja, cuman bedanya mungkin kadang-kadang pasien-pasien atau masyarakat atau rekan masyarakat yang muslim bingung, boleh nggak saya sikat gigi selama bulan puasa? Sebenarnya sih setahu saya, mohon koreksi kalau saya nanti salah, tidak membatalkan puasa, kecuali sikat gigi sengaja kumur-kumur terus airnya ditelan, ya iya membatalkan. Tapi kan tujuan untuk sikat giginya kan pagi dan malam harinya memang untuk membersihkan rongga mulut, itu sih sebenarnya tidak ada masalah. Terus paling artinya perawatan gigi selama bulan puasa itu normal saja, tidak ada yang aneh. Hanya mungkin untuk rongga mulut lebih sering berkumur saja. Dalam artian tujuannya bukan untuk membatalkan puasa, tapi tujuannya untuk menjaga kondisi rongga mulutnya tetap basah ya istilahnya, jadi tidak kering. Jadi supaya tidak kering dan tidak mudah iritasi ataupun kondisi-kondisi lainnya. Terus biasanya pertanyaan lanjutannya dari kondisi di bulan puasa ini, boleh nggak tindakan kedokteran gigi di bulan puasa, entah itu cabut gigi atau tamak? Sepemahaman saya pun sebenarnya tidak ada masalah. Jadi kalau tindakan silakan saja, tidak ada mau pada saat siang hari pada saat puasa ataupun setelah membatalkan puasa setelah maghrib. Tapi mungkin waktunya yang harus disesuaikan. Misalnya cabut gigi lebih baik dilakukan setelah berbuka, karena kan setelah cabut gigi mungkin ada rasa nyeri, harus minum obat. Tapi kalau tindakannya tidak perlu untuk minum obat ataupun konsumsi obat-obatan, ya nggak masalah. Seperti biasa aja, mau pagi, siang, sore, seperti tidak ada masalah. Begitu Dr. Gilbert, ada. Baik, Dr. Ahmad Cipta, ini memang sebuah pertanyaan yang cukup lazim ya, Dok ya. Semoga menjawab pertanyaan dari user bernama iPhone ini. Kemudian dari pertanyaan yang umum ini, sekarang kita lanjut, Dok, ke pertanyaan yang cukup spesifik ini, Dok. Dari Ibu Yuliana, izin bertanya, Dok. Kalau anak sekitar umur 9 tahun, gigi seri kedua atas kanan tidak tumbuh. Tapi kalau di ronsennya, gigi permanennya ada, namun untuk ruang tumbuhnya nggak ada. Apakah itu masih tetap dibilang impaksi atau bukan, Dokter? Terima kasih. Ya, bagus nih pertanyaannya, artinya ada kasus ya sepertinya ya. Iya, Dok. Ini anaknya serta ponakannya atau sepupunya nih ya, Ibu Yuliana. Jadi kalau tadi saya bilang, cara menjawabnya adalah satu, gigi seri kedua atas kanan itu harusnya usia tumbuhnya kan dari usia 7 sampai 8 tahun itu sudah keluar. Artinya ketika dia udah 9 tahun, artinya secara teori dia sudah lebih dari usia tumbuhnya. Kemudian informasinya lagi bahwa dia sudah di foto ronsen, mungkin foto ronsennya panoramic foto seperti tadi, bahwa ternyata gigi permanennya ada, tapi ruangan tumbuhnya tidak ada, yaitu sebenarnya kategorinya kategori impaksi. Hanya saja solusinya yang tidak serta-merta harus dicabut si gigi impaksinya. Jadi solusinya adalah gimana caranya gigi impaksi gigi seri kedua atas kanan ini bisa dikeluarkan ke normal giginya. Apakah
Tadi saya bilang, kita cerita apakah ada gigi yang menghalangi di bawahnya, atau mungkin ada gigi susu yang belum dicabut, atau mungkin ada gigi permanen lain yang sudah tumbuh duluan. Biasanya ada pergeseran gigi seperti itu. Jadi dia menghalangi gigi seri kedua atas kanannya untuk tumbuh. Nah, tadi kuncinya adalah solusinya. Solusinya tidak serta-merta harus dicabut giginya. Mungkin ketika posisinya giginya memang miring atau horizontal atau terbalik sama sekali, oke lah, difikirkan untuk dicabut. Tapi kalau posisinya normal, hanya terhalang dengan gigi bawahnya saja, artinya gigi itu harusnya dikeluarkan. Mungkin bisa berkonsultasi dengan dokter gigi anak atau dengan dokter spesialis ortodonti. Nanti gimana caranya supaya gigi itu dikeluarkan ke lengkung normalnya. Tapi biasanya nanti kalau memang ada butuh surgery, butuh tindakan bedah, dokternya akan mengkonsulkan ke dokter bedah mulut bagaimana baiknya gitu. Seperti itu, Dokter Gilbert. Baik, dokter. Berarti memang sudah termasuk impaksi, cuma untuk penata laksanaannya sangat tergantung kasusnya kembali ya, Dok ya? Betul. Kalau ada fotonya atau ininya mungkin nanti bisa di luar Zoom ini sharing ke saya, boleh nanti kita lihat. Siap, siap dokter. Baik, ini pertanyaan berikutnya juga mungkin lebih ke arah sesi sharing, dokter. Ibu Triyohana, izin bertanya dokter, setelah lepas kawat gigi, besoknya Ibu Tri ini selama apa namanya? Selama makan yang dingin atau yang panas terasa ngilu. Dimana kalau misalnya sebelum memakai kawat gigi itu nggak begini. Selama memakai pasta gigi dan kolostrum itu yang digunakan untuk memakai kawat gigi, sekarang sudah kembali menggunakan sebuah brand pasta gigi yang sudah cukup dikenal gitu. Apakah dari dokter ada solusi, Dok? Terima kasih. Ya, ini di luar ini ya, di luar topik tadi. Iya, Dok. Tapi Benar. saya coba jawab. Jadi prinsipnya gini aja. Ketika sudah tadinya awalnya masih kawat gigi, kemudian melepaskan kawat gigi, memang terkadang ada namanya lubang, apa ya istilah saya bahasa gampangnya, lubang mikro, lubang kecil yang nggak tahu nih posisinya di mana, atau posisinya tidak terlihat sama pasien. Jadi yang tadinya selama pakai kawat gigi dia tertutup sama alat atau seperti itulah. Saya juga karena tidak melihat kasusnya, jadi saya nggak bisa menjelaskan lebih jauh. Cuman saran saya sih bukan masalah mengganti pasta giginya ya. Menurut saya lebih baik dibawa ke dokter gigi umum atau ke dokter spesialis konservasi, nanti dilihat lagi, diperiksa ulang, ada nggak lubang yang memang bikin rasa ngilu tadi. Karena kalau dari ceritanya kan setiap makan ada rasa ngilu, artinya kan ada rangsangan yang menyebabkan dia ngilu, artinya ada lubang yang tidak ketahuan nih posisinya di mana, seperti itu. Jadi saran saya sih coba dibawa ke dokter gigi atau dokter spesialis konservasi gigi, nanti diperiksa ulang. Kalau memang ada gigi yang berlubang ya ditambal, dirawat. Jadi bukan masalah pemakaian pasta giginya dulu, menurut saya ya. Gitu. Baik, dokter. Semoga cukup menjawab pertanyaan Ibu Tri. Kemudian kita lanjut, Dok, ke user iPhone kembali. Untuk pertanyaan ini mungkin tadi sudah dijelaskan, Dok. Cuma mungkin dari user iPhone ingin dipastikan kembali bahwa izin bertanya, impaksi gigi bisa membuat adanya komplikasi penyakit lainnya atau tidak, Dok? Terima kasih. Ya, kalau komplikasi penyakit lainnya bisa terjadi, artinya memang keluhan itu terjadi karena ada impaksi. Salah satu kondisi yang sering terjadi misalnya tadi sefalgia, sakit kepala. Saya cerita pasien sudah ke dokter spesialis saraf, ya, keluhannya sakit kepala terus, tapi dari dokter sarafnya ternyata nggak ada masalah, semuanya baik-baik saja. Ada baiknya memang dicek kondisi gigi-giginya, siapa tahu ada impaksi yang bikin dia jadi sakit kepala. Atau yang paling saya tidak harapkan, bahkan saya sendiri tidak mau mengharapkan, biasanya kalau sudah terjadi komplikasi seperti infeksi, abses, ataupun tumor. Jadi
kadang-kadang pasien karena tidak tahu ada gigi impaksi, dibiarkan saja, terus kemudian malah jadi kista, malah jadi tumor, dan biasanya datangnya sudah posisinya giginya sudah ada tumornya gitu, sudah ada kistanya. Baru berapa hari yang lalu lah saya pernah dapat pasien yang seperti ini. Awalnya dia tidak tahu tidak tahu gigi impaksi, rahangnya bengkak. Ternyata begitu diperiksa secara klinis dan di foto ronsen ya memang ada kista di situ yang ternyata disebabkan oleh gigi impaksi. Artinya tadi sekali lagi saya bilang baiknya sih usia 17 tahun begitu usia tumbuh giginya ya sudah dilakukan screening dalam artian periksa ke dokter gigi, terus dilakukan pemeriksaan penunjang tambahan seperti panoramik foto tadi. Mungkin contoh yang baik itu kalau pendidikan kedinasan seperti polisi, TNI atau STPDN, kalau mau tes itu gigi impaksinya harus diambil karena ya bagus juga karena ketahuan kan gigi impaksinya seperti itu. Oke. Ya. Oke, baik Dokter Rahmat. Nah, jadi memang komplikasinya cukup luas ya dok ya, baik dari sakit kepala yang tidak ketemu-temu penyebabnya sampai kalau misalnya tunda-tunda sampai jadi infeksi ya dok ya. Betul. Iya dok. Yang kemudian dok, pertanyaan berikutnya dari Septian Dedi. Ini mungkin pertanyaan yang mewakili seluruh partisipan juga nih dok. Siang dok, izin bertanya, kalau misalkan pengen cabut gigi berlubang di geraham kanan atas atau gigi paling belakang, rekomendasinya apakah ke dokter bedah mulut atau ke dokter gigi umum dulu dok? Oke, ya. Jadi gini, konsep prinsipnya mencabut gigi impaksi ini memang bidangnya dokter bedah mulut. Hanya saja ada namanya kalau di kedokteran di medis itu ada istilahnya kompetensi dokter gigi umum itu pada kasus gigi yang tumbuhnya normal. Jadi kalau selama dia memang tumbuhnya gigi geraham kanan atasnya tumbuhnya normal terus berlubang, boleh ke dokter gigi umum tidak masalah. Tapi ketika dia giginya misalnya tumbuhnya hanya separuh atau miring ke pipi kalau dalam geraham atas kan atau miring ke gusi belakangnya seperti itu, saran saya lebih baik langsung ke bedah mulut karena resiko tindakannya juga cukup tinggi. Itu gigi geraham atas itu kan bisa berhubungan langsung sama sinus maksila, juga salah kejadian nyabut bisa patah ataupun masuk ke space bukal istilahnya ya, rongga pipi di sisi sebelah kanannya itu gitu. Jadi ya selama memang kondisinya tumbuhnya normal tidak masalah ke dokter gigi, tapi kalau sudah ada kelainan tumbuhnya miring atau seperti tumbuh sebagian, saran kita sih lebih baik langsung ke dokter bedah mulut saja seperti itu. Baik dok, berarti memang sangat tergantung case-nya dok ya, tergantung kompetensinya juga. Namun mungkin lebih paling baiknya adalah ya diperiksa dulu ya dok. Bisa langsung. Dok. Iya dok. Gimana? Karena ini nyambung dengan pertanyaan berikutnya dok dari Ibu Mary. Ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan ini dok. Izin bertanya dok, bila gigi geraham 3 semuanya bermasalah dok, apakah bisa langsung semuanya dioperasi atau secara bertahap untuk dioperasi dok? Ini tadi mungkin sudah dibahas dok, cuma mungkin dari Ibu Mary ingin dipastikan lagi dok. Silahkan dok. Tadi kalau semuanya, jadi kita anggap ini yang dimaksud adalah gigi geraham bungsu ya, gigi geraham ketiganya atas bawah kiri kanan bermasalah. Kalau saya sebagai dokter akan lebih menyarankan untuk diambil sekaligus di meja operasi karena pas itu untuk pasiennya juga jauh lebih nyaman kan, selesai langsung semuanya empat-empatnya gitu. Yang kedua waktu kunjungan juga lebih singkat. Tapi dengan catatan nih, kadang-kadang aduh dok satu-satu aja. Ya, biasanya
yang kejadian setelah dicabut satu mungkin karena nggak nyaman atau apa ya bahasa saya ya, pengalamannya tidak menyenangkan misalnya atau merasa sakit atau gimana, kan karena kondisi giginya akan sangat relatif sekali kan, bisa saja memang yang kebetulan dicabut gigi yang paling susah dulu yang jadi ada keluhan, jadi untuk mencabut gigi yang lainnya malah jadi males, malah jadi ketakutan gitu. Jadi kalau saya pun biasanya kalau pasiennya datang dengan kondisi lebih dari satu gigi terus maunya lokal anestesi, dibius di kursi dibius lokal di kursi gigi, saya cabut yang paling gampang dulu. Jadi supaya nggak trauma. Ini yang save the best for the last lah istilahnya. Jadi sisain yang paling susah di terakhir. Jadi biar kalau yang terakhir susah, kalaupun misalnya nanti ada keluhan sakit, bengkak, ya udah selesai kan, udah nggak ada yang perlu dicabut lagi gitu. Baik, dokter. Ya. Ya, terima kasih banyak, Dok. Semoga menjawab ya, Bu Mary. Dan pertanyaan terakhir, Dok. Nah, ini juga pertanyaan yang dulu sempat saya tanyakan juga nih, Dok. Izin bertanya, Dok, kapankah gigi impaksi tersebut mutlak harus dicabut? Karena saya takut sekali dengan jarum suntik, apalagi dengan kata bedah, cukup seram. Jadi ini mungkin bukan cuma dari Ibu perawat ini ya, Dok, ini memang hampir semuanya, Dok. Tapi mungkin coba bisa tolong dijelaskan, Dok. Ya, gimana ya saya mencari kalimat ya. Sebenarnya saya kalau ke pasien saya juga selalu bilang ini sih odontektomi itu operasi kecil. Cuman kan karena kadang-kadang pasien dengarnya ke bedah mulut akan dibedah bla 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 tadi. Terus referensi kadang-kadang dapat referensinya dari YouTube lah, dari medsos lah, atau ya zaman sekarang kan medsos itu luar biasa ya, ada influencer lah, selebgram lah, habis cabut gigi posting di medsosnya, bengkak ini sakit, jadi orang kan, aduh kok kayak gitu banget cabut gigi, kok serem banget gitu kan. Sering kali saya dapat pasien yang datang seperti itu. Jadi ya, kalau ditanya waktunya, kapan ya, sebenarnya idealnya ya usia 17 sampai 25 tahun, itu ideal dalam artian karena posisi giginya sudah keluar, tapi tulang di sekitar giginya belum terlalu padat, bahasa saya belum terlalu kuat, jadi lebih gampang untuk melakukan pengerjaan pencabutannya. Biasanya usia 17 sampai 20 itu masih sangat gampang, sampai 25 sampai sangat gampang. Nah, kenapa di atas itu malah lebih sulit? Satu, biasanya saya dapatin pasien yang mencabut operasi giginya di usia di atas 30-an, gigi depannya juga udah ikut rusak, jadi gigi geraham keduanya sudah ikut berlubang, akhirnya kan dilematis ya, gigi geraham keduanya udah berlubang, udah rusak, mau dicabut sayang, nggak dicabut gigi juga udah mati, udah bermasalah, akhirnya biasanya ujung-ujungnya yang dicabut 2 gigi kalau sudah di atas 35-30 tahun seperti itu. Jadi ya menurut saya sih idealnya kalau memang sudah tahu ada gigi yang impaksi usia 17 sampai 25 tahun segera diambil. Tapi kalaupun katakanlah sudah lewat usianya dan ternyata masih ada gigi yang masih impaksi, nggak masalah diambil kapanpun, usia kapanpun selama belum ada keluhan. Karena kalau sudah ada keluhan ya artinya kan sudah ada kondisi penyerta lain yang berbahaya gitu. Jadi lebih baik saya sih selalu kalau di medis kan kita lebih baik mencegah kan daripada mengobati kan. Artinya di geraham ini hampir saya boleh bilang hampir 90% pasti bermasalah. Artinya evolusi manusia, tadi makanan yang dimakan juga semua hampir 90% itu pasti bermasalah. Jadi ya kalau sudah tahu ada gigi impaksi atau gigi yang tumbuh miring, segera dicabut, ataupun kalau tahu ya dokter gigi. Kadang-kadang yang satu lagi, kadang-kadang saya sering dapat orang tua pasien misalnya bawa anaknya usia 17, kok zaman saya dulu nggak ada dong gigi-gigi impaksi seperti ini. Bukan tidak ada tapi tidak diperiksa atau tidak dilakukan tindakan, atau bahkan yang kadang-kadang yang sedihnya yang dicabut itu malah gigi yang di depannya gitu, malah gigi geraham keduanya supaya nggak terasa sakit lagi si gigi geraham ketiganya. Jadi ya
memang harus begitu usia 17 giginya udah terasa tumbuh, memang tidak akan bisa normal, cabut aja kalau menurut saya. Itu aja sih. Baik dok, jadi memang selama sudah ketahuan infaksi daripada kita nunggu seperti kata dokter bom waktu, tunggu komplikasi, mendingan langsung dicabut aja dulu ya dok ya. Oh maaf dokter, ke-mute dok. Maaf dokter, ayo. Ya, Sudah dok. ya, jadi gimana, Dr. Dimas? Iya dok, jadi izin menyimpulkan tadi kalau misalnya ditanya kapan harus mutlak dicabut ya kalau sudah umur 17, sudah ketahuan infaksi, daripada nunggu bom waktunya meledak, yang mendingan langsung siapkan mental, langsung dicabut aja ya, baik dok ya, baiknya dok. Setuju saya. Iya dok, dari user ibu perawat yang menanyakan tadi itu juga mengatakan terima kasih dokter Ahmad, salam kenal dok. Baik dokter, sepertinya sudah semua dok, pertanyaan yang di Zoom meeting ini sudah terjawab semua dok. Semoga ini sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan kalau boleh izin dok untuk merangkum keseluruhan dari materi dok, mungkin singkat saja apakah boleh dirangkumkan mengenai tentang infaksi gigi ini dok? Ya, oke, dari saya sih sebenarnya yang paling penting adalah gigi infaksi ini adalah, kalau bahasa awamnya kan gigi bungsu, gigi geraham bungsu, atau gigi yang tidak tumbuh normal pada lengkung rahang, entah itu gigi geraham, gigi taring, gigi seri, pokoknya apapun kondisi giginya. Dan untuk tata laksananya pun juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kasusnya. Artinya, balik lagi tadi saya nggak bisa bilang semuanya harus dicabut, tidak bisa bilang seperti itu juga. Artinya memang harus dilihat dulu oleh dokter kasusnya seperti apa, apakah memang harus dicabut gigi yang infaksinya atau ada pilihan lain yang bisa dilakukan. Tapi secara umum, kalau dia gigi geraham bungsu ketiga, memang hampir 100% lah boleh saya bilang itu solusi akhirnya hanya dicabut odontektomi. Tapi kalau infaksi gigi yang lain mungkin harus dilihat kasus per kasus. Dan kepada masyarakat ya, saran saya adalah screening dari awal, artinya usia 17 tahun, bahkan kalau bisa lebih muda dari itu, mulai dari usia 13 tahun, pada saat gigi dewasa sudah tumbuh semua, sudah rajin ke dokter gigi anak atau ke dokter gigi umum untuk melihat apakah benih giginya akan bermasalah atau tidak di kemudian hari. Jika memang ditemukan gigi yang bermasalah, infaksi, jangan menunggu jadi masalah, jangan menunggu ada masalah baru ditindak. Lebih baik segera dirawat atau ditindak, jadi tidak menyebabkan permasalahan yang lain. Gitu jadi Dr. Gilbert. Terima kasih untuk waktunya sudah menemani saya siang hari ini. Semoga bermanfaat apa yang saya share ke kita semua. Mungkin nggak banyak, tapi paling tidak bisa jadi ilmu baru buat teman-teman yang ada di sini. Baik, terima kasih juga Dr. Gi Ahmad Cipta, spesialis bedah mulut. Tentu saja selama 1 jam ini kita sudah belajar banyak ya semuanya mengenai tentang infaksi gigi. Sebelum kita akhiri Zoom meeting ini, kemudian pertama bahwa jangan lupa untuk tolong mengisi form evaluasi yang sudah di-share di Zoom webinar ini. Yang kedua, apabila masih ada pertanyaan nih, masih bingung tentang infaksi gigi atau masih ingin tentang konsultasi dengan tentang infaksi gigi ini, jangan ragu-ragu untuk bertemu dengan Dr. Ahmad Cipta. Beliau praktek di Rumah Sakit Santa Teresia, sehingga apabila masih ada yang ingin ditanyakan, dapat langsung mengunjungi ke Rumah Sakit Santa Teresia. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang berkenan, kita izin untuk absensi terlebih dahulu dengan cara membuka kamera, menyalakan kameranya, kita akan foto bersama. Jadi bagi Bapak Ibu yang berkenan, yang sudah cantik-cantik ini, sudah make up, semuanya sudah rapi, boleh untuk kita nyalakan kameranya bersama, kita akan mengambil foto bersama. Baik, sudah ada beberapa ini ya? Iya, sudah baik. Saya sudah melihat beberapa sudah menyalakan kameranya. Baik, saya akan menghitung mundur. Kita akan foto bersama-sama. Jadi, semoga siap.
3, 2, 1. Oke, baik. Jadi sekali lagi mohon sebelum kami tutup link Zoom-nya, mohon diisi untuk form evaluasinya. Dan sekali lagi terima kasih banyak Dr. Ahmad Cipta, spesialis bedah mulut, telah mengedukasi kita, telah sharing bersama kita mengenai tentang impaksi gigi ini. Kita akan bertemu dengan Sobat Teresia di edisi webinar series yang berikutnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan hari aktivitas-aktivitasnya. Terima kasih. Terima kasih dokter.